Inilah bocoran jenis-jenis ritual yang dilakukan oleh calon pejabat saat musim pemilu dari Dukun Gunung Kidul. Kemarin, jelang pemilihan umum, selain gemar pasang banner di pinggir jalan, para calon pejabat juga sibuk sowan ke kiai dan para sesepuh atau dukun. Persisnya kurang tahu kapan tradisi berkunjung ke rumah dukun ini mulai hits di Indonesia. Yang jelas, para dukun ikut kebanjiran rezeki jelang pesta demokrasi. Salah satu narasumber dari mojok.com ini menceritakan, selain dia lahir dan tumbuh besar di lingkungan yang penuh mitos ini, masnya juga sedikit akrab dengan dunia mistis. Di dusun tempat tinggalnya masnya ini, setidaknya ada 5 dukun yang sampai sekarang masih aktif menjalani profesinya. Hampir semua dukun itu berfokus pada penyembuhan penyakit, mendoakan orang yang punya hajat, dan mengatasi beragam gangguan gaib yang sulit ditangani secara medis. Berawal dari rasa penasaran, siapa saja yang datang menemui Mbah Dukun, akhirnya masnya ini mewawancarai Mbah Dukun tersebut. Karena jarak rumah masnya dengan rumah Mbah Dukun cukup dekat, jadi masnya ini bisa melihat mobil-mobil mewah yang hilir mudik setiap kali mau ada pencoblosan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Biasanya, hari baik untuk sowan ke dukun, ya kalau nggak malam Selasa atau malam Jumat. Standarnya hari klinik Indonesia. Nah, menurut Mbah Dukun, ada beberapa ritual khas yang sering dilakukan oleh para calon pejabat menjelang pemilihan. Yang pertama, menebar parem di pekarangan biar kalau diserang musuh nggak masuk rumah. Di kampung masnya ini ada semacam kepercayaan kalau setiap orang pasti punya potensi kena serangan gaib. Tak terkecuali para calon pejabat yang ikut kontes politik. Gangguannya pun beragam, bisa secara alami atau yang bersifat kiriman. Dan salah satu penangkalnya yang cukup populer di masyarakat Gunung Kidul ini yang menyebar parem. Parem adalah beras yang dicampur kunyit. Dalam masyarakat Jawa, khususnya di Gunung Kidul, biasanya parem dipakai untuk beragam keperluan dan tujuan, seperti ditebar di sawah agar hasil panen melimpah. Dan selain itu, parem juga sering ditebar di pekarangan rumah untuk membentengi rumah agar terhindar dari mara bahaya, seperti serangan gaib. Ritual sederhana ini sampai sekarang masih efektif untuk menangkis beragam gangguan mistis. Yang kedua yaitu membalik sempak untuk menangkal serangan lawan politik saat kampanye. Sempak bukan cuma melindungi dari guncangan yang berpotensi bikin si mungil gondal-gandul, tapi sempak juga berperan penting dalam menyerap keringat dan menyamarkan daging mungil itu ketika baper. Lebih dari itu, dalam dunia klinik, sempak sering dipakai sebagai jimat penglaris hingga menangkal hal-hal gaib. Dari sekian banyak ritual, membalik sempak masih menjadi tradisi yang sering dilakukan para calon pejabat ketika berbicara di tempat umum atau sedang kampanye. Menurut Mbah Dukun, sempak dibalik ini bisa melindungi sekaligus menangkal serangan gaib yang datang secara tiba-tiba dari musuh politik atau orang iseng. Serangan gaib ini bukan semacam santet ya, tapi lebih ke tindakan-tindakan kecil yang bisa mencederai calon pejabat, seperti membuat kehilangan fokus, gugup, sampai yang paling parah adalah bikin kaki kesleo. Setiap daerah pasti ada mitos tentang khasiat sempak terbalik ini, entah apapun itu tujuannya. Tapi di Gunung Kidul, khususnya di kampung masnya ini, memakai sempak terbalik biasanya digunakan untuk melindungi diri dari serangan gaib. Jadi, buat para calon pejabat, silahkan kalau lagi orasi mengutarakan visi dan misinya, jangan lupa sempaknya dibalik. Yang ketiga, tidur di kuburan. Tidur di kuburan jadi salah satu ritual yang cukup ekstrim menjelang hari pencoblosan. Selain agar tubuh lebih kebal ketika musuh menyerang, tidur di kuburan juga dinilai efektif untuk meningkatkan aura wajah para calon pejabat biar tampak lebih karismatik dan berwibawa. Biasanya, tidur di kuburan ini dilakukan sekitar 3 malam. Syaratnya, gak boleh ada satu orang pun yang melihatnya. Jadi, selain meringkuk di kuburan sendirian, para calon pejabat juga harus selalu memastikan bahwa gak ada orang yang melihatnya. Sebab, kalau sampai ketahuan, ini bisa membatalkan ritual tersebut dan hajatnya berpotensi gagal total. Itulah bocoran beberapa ritual klinik yang biasa dilakukan para calon pejabat menjelang pesta demokrasi dari Dukun Gunung Kidul. Sebenarnya masih banyak ritual-ritual top tier lainnya, tapi sifatnya rahasia. Salam klinik dan jangan lupa sempaknya dibalik.